Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Cindy Hafizka, Santovi Simatupang, Adepsi Antin Veronica, Admi Suprapti, Putri Rizky Ramadhani, Nana Lorenza, Nafla Cahya, dan Indah Mala akan membahas materi mengenai sistem syaraf. Sistem syaraf adalah sekumpulan sel-sel syaraf atau neuron yang menyelenggarakan kerjasama dalam mengkoordinasi kegiatan tubuh. Sistem syaraf dibentuk oleh jaringan syaraf. Sel pembentuk jaringan syaraf yang pertama, sel syaraf atau neuron, menghantarkan dan memproses segala informasi, menjalankan fungsi sistem syaraf seperti mengingat, berpikir, dan mengontrol semua aktivitas dalam tubuh. Yang kedua, sel penunjang atau neuroglia, memberi dukungan, melindungi, merawat, dan mempertahankan hemostatis cairan di sekeliling neuron. Pembagian sistem saraf, yang pertama, cara anatomi dibagi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang kedua, cara fungsional dibagi divisi aferen dan divisi eferen. A. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri otak dan medula spinalis. Medula spinalis memiliki lokasi strategis antara otak, saraf aferan, dan saraf eferen, susunan saraf tepi. Di antara lokasi tersebut, medula spinalis menjalankan dua fungsi primer, yaitu sebagai penghubung untuk transmisi informasi ke otak serta bagian tubuh lainnya, dan mengintegrasikan aktivitas refleks antara masukan aferen dan keluaran eferen tanpa melibatkan otak. Aktivitas ini disebut refleks spinal. 1. Fungsi dan bagian sistem saraf pusat. A. Otak depan, menerima dan memproses informasi sensorik, berpikir, memahami, produksi, pemahaman bahasa, dan pengendalian fungsi motorik. 2. Divisi utama otak dari depan adalah yang pertama, diencephalon, yaitu berisi struktur seperti talamus dan hipotalamus yang bertanggung jawab atas fungsi seperti kontrol motorik, menyampaikan informasi sensorik, dan pengendalian fungsi otonom. Yang kedua, telencephalon, yaitu berisi bagian terbesar dari otak, korteks cerebral. Bagian besar pemrosesan informasi aktual di otak terjadi di dalam korteks. B. Otak tengah. Otak tengah dan otak belakang sama-sama membentuk brainstem. Otak tengah terlibat dalam tanggapan pendengaran, visual, serta fungsi motorik. C. Otak belakang, membentang dari sumsum tulang belakang dan terdiri dari mesencephalon dan mesencephalon. 1. Mesencephalon, yaitu daerah ini membantu dalam menjaga keseimbangan, koordinasi gerakan, dan informasi konduksi sensorik, struktur seperti pons dan cerebellum. Yang kedua, melencephalon, yaitu dari medula oblongata yang bertanggung jawab untuk mengontrol fungsi otonomik seperti pernapasan, denyut jantung, dan pencernaan. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengatur aktivitas yang tidak dapat diatur oleh otak, antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. 1. Sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar disusun oleh saraf otak atau saraf kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum tulang belakang. Saraf pada otak terdiri dari 12 pasang, yaitu 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motor, 4 saraf gabungan sensori dan motor. Saraf otak dikhususkan untuk daerah kepala dan leher kecuali nervus vagus. Nervus vagus membentuk bagian saraf otonom. Nervus vagus disebut saraf pengembara dan saraf otak yang paling penting. Saraf sumsum tulang belakang berjumlah 31 pasang saraf gabungan. Berdasarkan asalnya, saraf sumsum tulang belakang dibedakan menjadi 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. 2. Sistem saraf otonom.
Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Di sistem ini terdapat jalur membentuk sinaps yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Sistem saraf otonom dibagi menjadi sistem saraf simpatik, mempunyai ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang, menempel pada sumsum tulang belakang sehingga mempunyai urat ganglion pendek. Sistem saraf parasimpatik mempunyai urat ganglion yang panjang karena urat ganglion menempel pada organ yang dibantu. Perbedaan struktur antara sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik terletak pada posisi ganglion. Sistem saraf parasimpatik terdiri dari keseluruhan nervus vagus bersama cabang-cabangnya ditambah dengan beberapa saraf sumsum sambung. C. Struktur sel saraf. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf, dendrit dan neurit atau akson. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan neurit berfungsi mengirimkan impuls dari badan ke sel jaringan lain. Serabut sel neurit sangat panjang, dendrit pendek. Setiap neuron hanya memiliki satu neurit dan minimal satu dendrit. Kedua serabut saraf ini berisi plasma sel. Pada bagian luar neurit terdapat lapisan lemak disebut mielin yang merupakan kumpulan sel Schwann yang menempel pada akson. Sel Schwann adalah sel gila yang membentuk selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin. Membran plasma sel Schwann disebut neurolema. Fungsi mielin adalah melindungi akson dan memberi nutrisi. Bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin disebut nodus Ranvier yang berfungsi mempercepat penghantar impuls. Mekanisme penghantar impuls. 1. Penghantar impuls melalui sel saraf. Penghantaran impuls berupa rangsangan atau tanggapan melalui serabut saraf atau akson. Terjadi karena perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan dalam sel. Ketika sel saraf beristirahat, kutub positif di bagian luar dan kutub negatif di bagian dalam sel saraf, rangsangan atau stimulus pada indera menyebabkan pembalikan perbedaan potensial listrik sesaat. Perubahan potensial ini atau depolarisasi terjadi berurutan sepanjang serabut saraf. Bila impuls telah lewat, maka untuk sementara serabut saraf tidak dapat dilalui oleh impuls. Karena terjadi perubahan potensial seperti semula atau potensial istirahat. Untuk dapat berfungsi kembali diperlukan waktu 1-500 sampai 1-1000 detik. 2. Penghantaran impuls melalui sinaps. Titik temu antara terminal akson atau satu neuron dengan neuron lain dinamakan sinapsis. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma, tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran kecil berisi neurotransmitter dengan disebut vesikula sinapsis. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron prasinapsis. Membran ujung dendrit dari sel berikutnya yang membentuk sinapsis disebut postsinapsis. Bila impuls sampai pada ujung neuron, maka vesikula bergerak dan melebur dengan membran prasinapsis. Kemudian vesikula akan melepaskan neurotransmitter berupa asetilkolin. Neurotransmitter adalah suatu zat kimia yang dapat menyeberangkan impuls dari neuron prasinapsis ke postsinapsis. Neuron transmitter adalah bermacam-macam, misalnya asetilkolin yang terdapat di seluruh tubuh, noradrenalin terdapat di sistem saraf simpatik, dan dopamin serta serotonin yang terdapat di otak. Kita akan membahas sistem saraf pada hewan vertebrata. Dan pada sistem saraf hewan vertebrata, sistem saraf misalnya dilambangkan oleh otak. Nah, pada bagian otak ini kita dapat melihat adanya bagian yang disebut dengan cerebral hemisphere atau kedua sisi pada bagian otak besar. Nah, kemudian ada bagian cephalon yang masih merupakan bagian yang besar yang merupakan inti dari disebut
kita akan membahas sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi pada hewan vertebrata ini, ia merupakan serabut-serabut saraf. Nah, serabut-serabut saraf ini berasal dari saraf otak dan juga saraf-saraf sumber tulang belakang yang dimana akan membentuk suatu sistem saraf atau sistem tepi. Selanjutnya, kita akan membahas sistem saraf pada hewan vertebrata. Nah, yang pertama, kita akan membahas sistem saraf pada Pisces, yang lebih kita kenal dengan kelompok ikan. Nah, ini merupakan struktur otak dari ikan, dan yang lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Ini merupakan gambar dari struktur otak ikan. Nomor 1 merupakan otak besar, selanjutnya ini merupakan otak kecil, dan yang ketiga merupakan otak tulang. Otak besar berhubungan langsung dengan pusat penciuman, dan untuk otak tengah berhubungan langsung dengan pusat penglihatan. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada ikan, otak besar dan otak tengahnya tidak berkembang begitu baik. Namun yang berkembang sangat baik yaitu otak kecil, di mana memiliki fungsi sebagai pusat keseimbangan dan pengaturan gerak. Hal inilah yang memungkinkan ikan dapat bergerak cepat dalam air tanpa terganggu keseimbangannya. Selanjutnya, ini merupakan sistem saraf tepi pada ikan. Pada sistem saraf tepi ikan, ini merupakan serabut-serabut saraf yang keluar dari saraf otak maupun keluar dari saraf pucuk tulang belakang, di mana memiliki percabangan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas indera khusus yang dimiliki oleh ikan atau yang disebut dengan bulat sisi. Nah, bulat sisi ini merupakan garis yang menanjak dari daerah kepala kepada ujung ekor. Apabila dibesar, kita dapat melihat bahwa bulat sisi ini merupakan saluran-saluran yang dimana terdapat lubang-lubang. Lubang-lubang ini akan menghubungkan kondisi yang tubuh dengan sistem kanal. Sistem kanal ini apabila dibesar, kita dapat melihat adanya saraf sensorik dan pembuluh saraf. Nah, kita dapat melihat ini ada saraf, ini ada serabut yang memiliki silia atau sensorik nerve yang akan menghubungkan deteksi perubahan tekanan air sehingga ikan dapat mengetahui kehidupannya di dalam air dan sebagai pusat keseimbangan tubuh ikan. Nah, jadi lateral line ini merupakan indera khusus yang dapat mendeteksi perubahan lingkungan buat ikan. Begitu. Selanjutnya, kita akan membahas sistem saraf pada hewan vertebrata yang kedua, yakni sistem saraf pada amfibi. Nah, ini merupakan gambar dari dan selanjutnya ini merupakan sistem otak dari kita dapat melihat bahwa ini adalah otak besarnya. Nah, otak besarnya ini berkembang menjadi berbentuk otak dan pada ujung depannya masih berbentuk dengan indera penciuman. Nah, selanjutnya ini nomor 2 merupakan kecil dan yang ketiga merupakan otak tengah yang berhubungan langsung dengan ilmu udara yang digunakan. Perlu diketahui bahwa indera yang berkembang cukup baik pada katak merupakan indera penglihatan dan mereka tidak terlalu buruk dalam hal pendengaran. Selanjutnya, kita akan membahas indera
saraf pada reptil digambarkan dengan gambar ini. Nah, ia memiliki struktur otak seperti gambar di samping. Nomor 1, ini merupakan otak besar, merupakan bagian yang berkembang sangat baik dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya. Hal ini terlihat pada ukuran otak besar yang lebih besar daripada otak lainnya. Nah, kemudian kita dapat melihat otak besar berhubungan langsung dengan indera penciuman, sehingga indera penciuman pada reptil sangat berkembang baik dan sangat besar. Namun, untuk perkembangan otak tengah menjadi kurang berkembang karena terdesak oleh pertumbuhan dari otak besar, sehingga menyebabkan indera penglihatan makin kurang tajam. Selanjutnya, kita akan membahas indera khusus yang terdapat pada ular atau reptil. Nah, ini merupakan indera khususnya yang disebut dengan vomeronasal organ atau Jacobson's organ. Jadi, melalui indera ini, ular dapat mengumpulkan partikel bau dalam kelembapan yang layak di udara ketika menjulurkan lidahnya. Kemudian, ular akan menarik lidahnya dan memasukkan lidahnya ke dalam organ kepalanya, yaitu organ Jacobson atau vomeronasal organ. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat gambar mekanismenya secara lebih jelas. Nah, mekanismenya yaitu ketika lidah ditarik ke dalam dan mentransferkan partikel-partikel dan kemudian akan terikat oleh reseptor molekul pada organ Jacobson. Lalu, reseptor-reseptor tadi yang berisi saraf-saraf yang akan menuju otak akan mengirimkan pesan sensorik kepada otak, dan kemudian otak dapat menghasilkan bau tersebut, misalnya bau mangsa atau bau lainnya. Selanjutnya, pada bagian keempat, kita akan membahas lebih lanjut mengenai sistem saraf pada apus. Pada gambar terlihat seekor burung merpati putih merupakan kelompok apus, dan kita akan membahas lebih lanjut mengenai susunan sistem saraf pada apus. Di sini kita dapat melihat adanya otak dan kemudian fungsi tulang belakang sebagai sistem saraf pusat pada apus. Kemudian untuk sistem saraf satunya, yakni merupakan serabut-serabut sel yang keluar dari otak dan keluar juga melalui tulang belakang. Serabut-serabut saraf
sensorik